ujung-ujungnya ya usia pakai dari kulkas kamu ya bisa saja yang awal mungkin 5 tahun, standarnya biasanya ya hanya bertahan 2 tahun saja. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kulkas satu pintu ya dari Polytron yang sebelumnya sudah pernah admin review, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Tapi untuk video kali ini admin akan lebih fokus pada bagian ini nih, salah satu bagian yang mungkin saja kamu lewatkan dan mungkin saja selama ini kamu mikir kenapa kulkas kamu itu cepat rusak atau bisa digunakan beberapa tahun saja sudah rusak. Nah, coba perhatikan, biasanya di kulkas satu pintu itu ada termostat seperti ini ya. Sebenarnya bukan di kulkas satu pintu aja, kulkas 2 pintu juga punya. Cuman ya biasanya yang paling mencolok itu di kulkas satu pintu, karena biasanya dia posisinya ada di tengah-tengah dekat dengan freezer, yang mana freezer itu biasanya nyatu ya, satu ruangan seperti ini, hanya dibedakan dengan skat aja. Nah, perhatikan termostat ini sebenarnya fungsinya untuk mengatur suhu di dalam kulkas ini. Jadi nilainya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, sebenarnya untuk termostat ini sebenarnya kalau admin pribadi ya jarang otak-atik. Sekali otak-atik itu cuman sekali aja, setelahnya itu dibiarkan aja terus seperti ini. Mau dia posisinya nyala atau mati. Cuman mungkin beberapa dari kamu ada yang baru punya kulkas, atau mungkin selama ini pakai kulkas 2 pintu, atau selama ini cuman punya orang tua kemudian beli dan lihat seperti ini nih fungsinya, gunanya buat apa, dan sebenarnya kalau diputar-putar apakah ada masalah atau enggak. Jadi ya sebagaimana namanya termostat untuk mengatur suhu ya, sebenarnya lebih tepatnya untuk mengatur supaya kompresor tahu batasan atau acuan dari suhu yang ingin ditetapkan. Nah, termostat inilah fungsinya. Nah, sebenarnya kulkas kamu kalau misalkan mau awet itu jangan diputar termostat ini dalam keadaan nyala, atau lebih tepatnya enggak benar-benar langsung bikin kulkas kamu rusak ya. Cuman kalau misalkan dalam jangka panjang kamu putar terus, misalkan ketiga, keempat, ketiga lagi kembali, kemudian kedua, nah itu yang kadang bikin kulkas kamu itu, atau lebih tepatnya kompresor itu jadi nggak stabil, karena dia akan terus berusaha mengambil nilai yang sudah kamu masukkan. Jadi awalnya kamu masukkan 3, kamu pindahkan cepat ke 4, kamu pindahkan ke 2, jadi kompresor itu dibikin nyala mati nyala mati nyala. Nah, dalam jangka pendek sebenarnya nggak ngaruh ya, tapi dalam jangka panjang itu akan membuat kompresor kamu bekerja keras, kemudian juga cepat panas, dan akan memperpendek usia dari kompresor. Nah, buat yang belum tahu kompresor itu di mana, ya ini dia kompresor. Buat kami belum tahu, ini dia kompresor, jantung dari kulkas. Mau 1 pintu, 2 pintu, ya pasti punya kompresor ini. Nah, termostat tadi itu ketika kamu putar ke kanan ke kiri, itu kompresor akan berusaha menyesuaikan dengan nilai yang sudah kamu masukkan. Kalau misalkan nilainya tuh dari awalnya 3 kamu masukkan jadi 2, dia kan akan mati tuh kompresor, karena dianggapnya sudah sampai untuk nilainya. Tapi kalau kamu pindahkan ke 4, ke 5, tuh kompresor akan bekerja maksimal supaya tercapai. Nah, pada saat kamu sudah pindahkan ke 4, ke 5, itu kamu pindahkan lagi ke 3, ke 2, kompresor akan mati dan akan terus berulang seperti itu. Hal itulah yang ngebuat jadi kulkas kamu khususnya di bagian kompresor itu nggak awet. Ujung-ujungnya ya usia pakai dari kulkas kamu ya bisa saja yang awal mungkin 5 tahun, standarnya biasanya ya hanya bertahan 2 tahun saja. Bahkan dimasuk di tahun ketiga sudah rusak, sudah nggak dingin lagi, kompresor ini sudah nggak bunyi. Karena ya ini tadi, termostat ini kamu mainkan. Kalau misalkan mau aman, mau mainkan termostat itu dimatikan dulu kulkasnya, baru kamu putar. Tapi kalau mau lebih aman lagi, atur aja sekali seperti ini. Misalkan mau atur di 2 saja, atau di 1 saja, atau di 3 saja, atau di 4 saja. Setelah itu biarkan, nggak usah diatur-atur lagi, supaya kerja kompresor kamu itu stabil, nggak terus berpindah-pindah untuk nilainya. Hal sepele sederhana seperti ini lah yang membuat kulkas kamu jadi awet atau nggak awet ke depannya. Ya, semoga bermanfaat ya untuk hal sepele ini ya. Tapi walaupun sepele, ya hal kecil seperti inilah yang ngebuat kulkas kamu bisa digunakan jauh lebih lama. Ya, namanya barang elektronik itu ada masa pakai ya. Kadang juga beli barang elektronik juga ada hoki-hokiannya. Cuma setidaknya dengan mengetahui salah satu bagian ini,
bagian dari kulkas ini ya setidaknya mengurangi resiko dari kerusakan kulkas kamu. Ya, buat kamu yang punya pengalaman serupa atau mungkin mau tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.